Hai, Om Swastiastu. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas baterai, yaitu baterai laptop. Yuk, langsung saja. Jadi, di atas meja saya sudah punya dua baterai laptop. Mungkin kalau teman-teman berkecimpung di dunia ini sudah tahu mungkin maksud dari video ini ya. Jadi ceritanya begini, teman-teman kan tahu mungkin ya, yang sering nonton channel saya, tahu bahwa saya itu pakai laptop Acer Aspire 4736Z gitu, yang sudah saya pakai dari berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya. Nah, saya punya baterai dari laptop ini, yang ini adalah baterai aslinya ya, dimana baterai ini sudah pernah saya bongkar, sudah pernah saya refill ya. Ini bekas banyak sekali congkelannya. Jadi ini baterainya saya refill sendiri sebelumnya. Bisa dibilang ini masih ada tegangannya ya, hanya saja cuman bertahan beberapa menit ya, paling nggak sekitar 20 atau 15 menit, 20 atau 30 menit gitu ya. Kemudian yang ini adalah baterai lainnya yang dulu saya beli ketika saya sebelum ke India. Ini baterai KW istilahnya ya. Hanya saja ya bisa dilihat perbedaannya ya. Ini perbedaannya, kalau yang baterai aslinya tulisannya lebih kecil dan lebih banyak. Kalau baterai KW-nya tulisannya bisa dibilang lebih gede dan sedikit gitu ya. Kenapa saya membeli baterai double seperti ini? Karena dulu di tempat tinggal saya di India itu listrik selalu menjadi masalah ya, dimana kalau sudah mati listrik bisa mati berhari-hari seperti itu. Selain itu setiap hari pasti mati, dalam artian bisa nyampe puluhan kali itu listrik itu mati dalam satu hari ya. Nah, jadi antara baterai yang saya refill ini dan baterai yang saya beli, kalau nggak salah dulu belinya di Tokopedia, nama tokonya namanya Volta Pro ya. Cukup awet baterainya ini, hanya saja baterai seperti ini kan jadi masalah kalau dia jarang dipakai ya. Jadi yang nggak tahu kualitas baterai dalamnya seperti apa. Yang jelas ini baterai dalamnya itu pakai lithium ion 18650 ya. Kualitasnya apakah kualitas bagus atau kualitas murahan itu, tapi yang jelas ini dalam rentan waktu 1-2 tahun itu bagus baterainya ini. Hanya saja semenjak ini mulai kerasa jebol ketika saya sudah sampai di Bali ya. Kerasa dia drainingnya sangat cepat sekali gitu. Bisa dibilang ini yang mati duluan dibandingkan dengan ini yang saya refill ini. Padahal yang saya refill ini ya duluan baterainya gitu. Saya akan merubah baterai ini, maksudnya akan saya bongkar untuk saya jadikan power bank gitu ya. Jadi kebetulan saya dulu pernah beli dari Jakarta Notebook. Nah ini dia modul power bank, dimana ini bisa diisi baterai sebanyak 6 baterai lithium ion ya. Jadi yang refill ini akan saya keluarkan lagi baterainya dan saya masukkan ke sini gitu. Kalau yang ini akan coba saya bongkar juga, tapi apakah bisa saya bongkar saya tidak tahu. Apakah caranya sama dengan membongkar yang ini, belum tahu juga. Mau saya tes juga baterainya apakah dia masih bisa dipakai apa tidak, tapi yang jelas sudah kolaps ini baterainya ini ya. Dan untuk laptop saya saat ini saya sudah membeli baterai baru juga, baterai baru seperti yang ini, maksudnya yang KW ini. Bahkan di penjualnya itu dijelaskan kapasitas baterainya 5000 sekian gitu, 5000 sekian. Walaupun setelah saya pasang di laptop itu kapasitasnya cuma 4000 sekian. Kalau secara normal kan baterai laptop seperti ini itu kapasitasnya 4400 mAh ya. Yang saya lihat di laptop saya kemarin itu kapasitasnya 4700 sekian ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak jauh beda sih dengan yang ini sebenarnya. Dan baterainya ini kode baterainya AS077A31 baterai aslinya. Kalau ini baterai KW-nya housingnya sama, hanya saja kodenya itu AS07A72 gitu ya. Sama ini 4400 sama 49 watt sama. Oh enggak, yang aslinya itu 47,5 watt ya gitu. Jadi yuk kita bongkar dulu.
Untuk yang ini karena sudah pernah saya bongkar sepertinya tidak masalah sih dari cara bongkarnya ya. Sepertinya tinggal saya congkel saja udah bisa kebuka dia. Dulu di awal-awal itu ngebongkarnya cukup susah karena saya berhari-hari itu saya harus karena namanya trial and error ya, jadi saya pakai minyak kayu putih. Oh bukan, saya bukan pakai minyak kayu putih, saya membongkar ini memakai bensin ya. Saja oleskan dengan bensin dan dicongkel seperti itu, karena waktu di India tidak ada minyak kayu putih. Nah ini sudah renggang karena waktu itu saya pasang tanpa saya lem ya, jadi tinggal tarik aja bisa ini sebenarnya. Nah sudah lepas malah dia, gampang sekali ya karena sudah sudah saya buka. Ada peluang akan saya refill kembali, tapi sepertinya kalau untuk di Indonesia tidak butuh baterai cadangan segala macam ya untuk laptop itu, jadi kemungkinan besar juga enggak tidak direfill. Dan daripada nge-refill ya, kalau memang nyari kualitas mending refill sendiri dengan beli sel baterai yang bagus dan direfill gitu. Nah hanya saja kalau nyari murahnya mending karena otomatis beli baterai cadangan yang maksudnya replacementnya seperti ini lebih murah daripada nge-refill sendiri. Ini pernah saya lem kalau nggak salah ini, makanya dia lengket sebagian. Udah kelihatan ya sedikit ya. Nah ini sudah kelihatan. Perlu pakai obeng ini sepertinya ya. Perlu pakai obeng. Hancur dalamnya ya. Sudah terbuka dia. Nah ini sudah terbuka ya. Ya banyak sekali kotoran dalamnya. Nah dulu baterai aslinya itu nempel dengan lem seperti ini ya. Waktu di India juga sudah pernah saya taruh di sini. Itu warna merah, mereknya LG atau Sony seperti itu ya. Oke, dan juga untuk karena saya waktu itu tidak memiliki spot welding. Jadi untuk mengunci kanan kirinya, pinggir-pinggirnya ini khususnya yang dua ini supaya lempengan plate untuk penyalur tegangannya itu saya tambahkan dengan double tip ya. Kalau ini nggak tahu fungsinya apa, semacam sensor seperti itu mestinya ya, dimana untuk mendeteksi bahwa baterainya itu ada apa enggak, mungkin seperti itu ya. Gitu. Yuk kita bongkar langsung saja. Ini saya lem dengan lem solasi karena dulu punyanya cuma lem solasi. Nah cuman begini doang nih. Cuman gini aja nih. Nah ini kan saya bilang saya kunci dengan double tip, kemudian saya lem gitu. Saya kunci dengan double tip dan saya bungkus dengan lem solasi. Bahkan ini saya ganjel dengan ganjel dengan kertas ya. Nah udah saya potong aja nih. Nah ini kan tidak di solder ya. Seharusnya ini karena waktu itu saya lepas dari baterainya itu aslinya di solder. Saya lepas dari solderannya, point weldingnya itu saya lepas, dan supaya bisa tegangan yang ngalir ya saya lem dengan ini double tip. Nah seperti ini rangkaiannya ya. Ini rangkaiannya seperti ini maksudnya ini ke baterai yang lapisan pertama, lapisan kedua ada dia. Kalau tanya fungsinya jangan tanya apa itu fungsinya, yang jelas kenapa dia berlapis seperti ini tidak tahu. Bisa jadi untuk mempercepat pengecasan atau segala macamnya. Bahkan ini yang untuk sensornya ini saya lem dengan ini juga solasi juga ya. Nah ini maksudnya ini semacam sensor seperti itu ya dengan yang ini. Kalau di aslinya itu yang ini nggak tahu bagaimana dia nempelnya, yang jelas bisa menempel kuat sekali.
Nah, sudah terlepas ya. Jadi double tipnya juga saya lepas juga nih ya. Berfungsi lah, artinya double tip itu bisa dimanfaatkan untuk mengunci baterai ya. Nah ini adalah modul baterai laptop Acer Aspire 4736Z yang modul baterainya memiliki kode AS07A31. Ini baterai asli ya, baterai bawaan laptopnya. Ini bisa dipakai lagi sebenarnya, ini tinggal di ya terlepas itu pakai spot welding lagi atau ya dilem seperti yang saya lakukan ini, tapi pada intinya bisa dipakai lagi. Ini supaya bisa dimanfaatkan nanti lain kali, maka akan saya taruh lagi di housingnya ini. Siapa tahu kamu bermanfaat nanti ya lain kali ya. Oke, sekarang baterainya ini bagaimana ya? Oh, masih ada yang nempel di sini. Nah, baterainya ini bisa masuk ke modul power banknya ini sekarang. Apa merek baterainya ini? Baterainya ini mereknya apa ya? Ini mereknya TMB ya? Oh bukan, original product, mereknya tidak ada merek ini. Yang jelas ini 18650 ya baterainya. Kemudian untuk mengesetnya menjadi power bank gimana? Untuk ngeset ini menjadi power bank gampang sekali. Ini tinggal jadi di modul power banknya ini ada kutub positif, kutub negatif ya. Tinggal masukkan saja yang ini negatif, ini positif di baterai ini ya. Oke, tinggal masukkan seperti ini. Sudah jadi ya. Kita coba menyalakan, mana powernya itu, ini ya. Oh, tidak ada tegangannya, harus dicas ini, tidak ada tegangannya ya. Ada sedikit tadi. Oh, nyala nih. Oh, ada tegangannya, sorry. Nyala dia nih ya, nyala ya. Harus matikan lagi. Oh, mau dia. Nah, mati, kita mati ya. Jadi harus dicas lagi, kemudian diuji ya. Diuji berapa lama bisa dipakai untuk ngecas atau kapasitas totalnya berapa gitu. Ya nanti dibungkus seperti ini. Yes. Gitu. Jadilah dia power bank. Katakanlah ini berapa nih? 2200 kali 6 berapa nih? 12.000 miliampere ya. Ini untuk buka yang pertama jadi power bank dia. Kita akan buka yang ini ya. Yang ini sebenarnya kemarin itu belum saya sempat isi apa-apa, maksudnya kasih minyak kayu putih atau apa. Iseng saya tarik itu dia mau kebuka ya, mau kebuka. Yuk kita bongkar di dalamnya ada apa sebenarnya. Ini sudah bisa kebuka nih. Nah, ini bisa kebuka ya. Tinggal dicek di dalamnya ada apa baterai yang dipakai gitu intinya ya. Oke, yang ini kita bongkar aja hasilnya. Oke, gampang sekali ngebuka yang ini ya. Tidak perlu pakai perjuangan ya guys. Nah, kebuka semua. Tidak dilem semestinya ini. Tidak seperti baterai aslinya, lemnya sangat kuat sekali. Iya, sudah kebuka. Gampang sekali membukanya. Baterainya seperti ini, warna seperti ini baterainya. Dan apakah ini ya modulnya lebih sama sih modulnya ya. Yang menurut saya kayaknya ya kualitas beda lah ya. Oh, dimasukin semut ternyata saudara-saudara. Mungkin ada short kemarin itu makanya dia mati. Bisa jadi baterainya masih oke gitu. Tapi di point welded ya, bener nggak namanya point welded. Ini harus saya buka dulu nih baterainya, mau saya coba juga, nanti kita jadikan bahan eksperimen ya. Kemudian ini buka juga. Oh, tidak pakai sensor ini ya, tidak pakai sensor seperti modul yang itu tadi.
ada peluang ini yang saya cas dulu, baru yang ini, baru baterai yang ini. Jadi akan saya keluarkan dulu yang ini. Yang ini saya keluarkan dulu. Oke, yang ini saya pasang, mau saya cas dulu. Kalau nggak salah ini namanya baterai top, flat top ya, bukan top flat. Flat top. Ya, kita cek tidak ada tegangan sama sekali karena sudah beberapa bulan lamanya itu ya, tidak saya bongkar gitu ya. Udah siap baterainya, jadi kita coba dulu. Ada kelupaan satu hal, yaitu yuk kita tes dulu baterainya satu persatu, apakah baterainya ada yang mati atau ya bagus semua gitu istilahnya ya. Jadi saya sudah punya multimeternya di sini ya, kita cek. Multimeternya di set ke angka 20. Jadi merah positif ya, merah positif, kemudian yang flat negatif. Oh, ada tegangannya 2,5 volt. Yang ini lagi 2,4. Yang ini 2,5. Yang ini 2,5. Yang ini 2,5 juga. Yang ini, oh ini mati ya teman-teman. Bisa jadi baterai laptopnya ini dulu dia tiba-tiba down itu karena ada salah satu yang mati selnya. Di selnya ini mati membuat dia drop seketika ya. Jadi ini bisa dibuang ya. 3,7 karena sebelum saya ganti baterainya sudah saya cas penuh sih di laptop sebenarnya ya. Mungkin itu yang buat dia 3,7. Ini bisa normal semua, yang 6 ini normal semua. Nah, saya harus ngecas yang 5 ini ya. Yang 5 ini mau saya cas dulu, yang ini enggak yang putih yang normal semua enggak saya cas. Oke, jadi saya perlu ini dulu. Perlu alat untuk mengecek ampere yang masuk ya. Tunggu sebentar. Jadi saya punya alat ini namanya charger doctor untuk memastikan, karena ini saya lihat di LED power banknya ini dulu mati kalau nggak salah ya, mati karena usia mungkin ya, mati dia, jadi nggak kelihatan indikator charging apa enggaknya. Jadi supaya tahu ya pakai ini, karena kalau dia charging ada arus yang masuk dari charger ke sini, maka di sini akan terlihat ampernya jalan gitu. Oke. Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan itu? Oh, kebalik ya. 0,10 ampere. Oke teman-teman, nah itu dia tadi eksperimen bongkar baterai, kemudian mengecek baterai yang hidup dan mati, selanjutnya mengecas dengan power bank yang indikatornya sudah tidak berfungsi, maksudnya dengan modul power bank yang indikatornya sudah tidak berfungsi, dan dari baterai yang warnanya janda atau warnanya ungu ya. Ya, dari baterai yang warnanya ungu ada satu sel baterai yang mati. Kemungkinan satu sel baterai yang mati ini adalah penyebab baterai replacementnya ini dia kolaps tiba-tiba, seperti, karena emang benar kolaps tiba-tiba ya, karena pada saat kejadiannya itu seperti ini. Jadi pada waktu saya pakai baterainya kan down begitu ya, baterai down, kemudian saya cas, nggak mau ngecas, dia nggak mau ngisi, berarti ini penyebabnya. Asumsi saya seperti itu. Dan dari 6 biji baterai yang ya baterai produk jualannya Jakarta Notebook, ada 6 biji ini semuanya masih normal, hanya saja mungkin kapasitasnya sudah menurun ya, tapi tidak ada salahnya dimanfaatkan. Nah, sekian dulu ya konten kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk hiburan bagi teman-teman yang senang mengotak-atik perlengkapan elektronik. Sampai ketemu di video selanjutnya.